Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu membuat wawasan kita ini selalu bertambah. Yang kali ini kita akan membahas salah satu orang terkuat atau tersadis di bumi ini. Dia bisa cuman berbaring badannya, tetapi tidak bisa merasakan apa-apa dan tidak bisa bergerak, teman-teman. Siksa yang luar biasa di akhir hidupnya. Dia bahkan dijuluki tukang jagal dari Beirut, merupakan bukti adanya hasil dari perbuatan dia ketika dia melakukan kekejaman, kesadisan terhadap orang lain, maka dia akan menerima balasannya. Dia bahkan dijuluki singa Tuhan dari Israel, Ariel Sharon. Saking kejamnya sampai dijuluki tukang jagal dari Beirut, bulldozer singa Tuhan dari Israel. Kekejamannya itu dikecam seluruh dunia, dan di akhir hidupnya dia dipercaya mendapatkan siksa, mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa mengenaskan. Apakah semua ini azab dari Tuhan? Marilah kita bahas semua ini di channel Diskusi Lintas Iman. Ariel Sharon lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1928. Orang tuanya Ariel ini adalah pasangan imigran Yahudi asal Rusia yang datang setelah Perang Dunia Pertama karena ambisinya untuk memperjuangkan hak Yahudi di tanah Palestina. Dari masih muda banget nih teman-teman, Ariel memutuskan untuk terjun ke dunia militer. Dan bahkan di umur 17 tahun saja, Ariel ini sudah bergabung sama kelompok mafia yang bernama Haganah yang seringkali meneror rakyat Palestina. Di tahun 1948, setelah David Ben-Gurion memproklamirkan negara Israel, Ariel pun mendaftar militer di usia yang masih muda, yaitu 20 tahun. Di tahun 1948 saja, David Ben-Gurion ini sudah mengenal Ariel. Ia sebagai anak muda pendukung Zionisme yang sangat skillful, sangat bertalenta dalam memegang senjata. Karena hal itu, Ariel dipilih untuk menjadi pemimpin kompi infanteri Israel di Brigade Alexandroni selama Perang Arab. Di tahun 1948, di dalam buku Warrior The Autobiography of Ariel Sharon, dalam perang ini teman-teman, Ariel ini memiliki peran sangat super penting dalam mempertahankan kota Yerusalem. Serangan musuh itu berhasil dipukul balik sama Ariel dan pasukannya. Meskipun terluka parah, Ariel ini bisa dibilang pemimpin yang lumayan sukses pada saat itu. Terlebih lagi dalam perang tersebut, militer Israel itu berhasil mengalahkan militer negara Arab dan kurang lebih menekan puluhan ribu tentara, dan rakyat sipil berhasil dikalahkan. Nah, karena keberhasilannya itu dalam memimpin perang pertamanya, Ariel ini terus-terusan dijadikan komandan teman-teman dalam berbagai pertempuran besar lainnya. Dan di tahun 1953 pada Operasi Kibia, Ariel bersama dengan unit komando 101 menghabisi 96 orang Palestina, menjarah toko-toko dan meratakan rumah-rumah. Karirnya dia di dunia militer ya semakin menanjak saja, apalagi setelah dia ditunjuk sebagai Kepala Staf Komando Utara serta Kepala Departemen Pelatihan Angkatan Darat pada tahun 1966. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman, namanya Ariel ini semakin dikenal, semakin kayak populer setelah dia terlibat dalam perang 6 hari antara Israel dan 3 negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah di tahun 1967, dan juga perang Yom Kippur, perang yang terjadi antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir sama Suriah.
Ariel Sharon adalah Perdana Menteri Israel yang ke-11 yang menjabat dari 7 Maret 2001 sampai dengan 14 April 2006, dan dia meninggal mengenaskan pada tahun 2014 di Tel Aviv, Palestina. Di dalam lingkup kehidupan keluarganya, Ariel Sharon sudah didoktrin sedari kecil untuk mendukung gerakan Zionisme. Dan ada yang menarik dari kisah kematian Ariel Sharon ini, teman-teman, bagaimana Allah SWT menghinakan dia di akhir penghujung hidupnya. Ariel Sharon pernah terbaring koma selama 8 tahun, kondisinya sangat tersiksa. Dalam sekarat, Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tidak bisa lepas dari kekejaman Zionis terhadap tanah Palestina. Sampai-sampai dia juga dijuluki si tangan besi karena selama hidupnya tak terhitung berapa nyawa warga Palestina yang dia bantai. Dia adalah biang dari terbunuhnya warga sipil Palestina yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Sharon menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan. Dia mengirimkan jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak, meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina sehingga membuat lebih dari 100 warga Palestina meninggal hanya dalam waktu seminggu. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban waktu itu, dan di panggung politik Timur Tengah dan internasional, Ariel Sharon merupakan seorang figur yang kontroversial. Sharon adalah jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Dia memiliki luka yang membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksi. Penyakit itu telah menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya hingga membuatnya jadi membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006, pertama kalinya dia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Karim di Yerusalem dan kemudian di Shem Sheba Medical Center Del Hashomer. Menurut Komite Keuangan, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta US dollar atau setara dengan 4,25 triliun. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara Rumah Sakit Yelbosem Levi kepada kantor berita Associated Press. Saat itu Sharon memasuki usia ke-85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon saat akan ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini. Shlomo Sejev, dokter senior yang merawatnya, mengatakan kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya yang seperti itu hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap di tubuhnya, termasuk itu memakai respirator dalam sebuah ruangan khusus di Rumah Sakit Tel Hashomer di sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekedar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Semua orang telah melupakannya, kata Renan Gisin, mantan penasihat Ariel Sharon. Cobalah pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih, dan sapalah dia dengan bahasa orang Arab yang sangat dibencinya. Haifa halul, ya Sharon. Saat terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan. Dia terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media, sebab saat itu keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel. Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishnon Gallery, sedangkan Sharon asli terbujur kaku, tak sadarkan diri di beberapa kilometer jauhnya. Di
di Sheba Medical Center Tel Hasmer. Sharon yang akrab dipanggil Arik terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Beberapa media internasional mengabarkan bahwa dia sudah mati. Sharon sudah mati. Ya, Sharon sudah mati. Hal itu wajar karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter saat itu di Rumah Sakit Hadassah, keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi Sharon yang sudah berpindah rumah sakit tidak juga bangun meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak infeksi pindah ke paru-paru, pindah ke ginjal, ke dalam darahnya, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaannya. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan 2 kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil tetapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diisukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama dan terus berulang. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon telah disiksa, dirantai tangannya dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandara Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadi Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak di Israel telah menyiarkan berita tersebut, kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah SWT. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk, namun ia masih hidup. Pada usia 14 tahun, Ariel juga menerjemahkan dukungannya terhadap Zionisme dengan cara menyerang rakyat Palestina. Dia mulai masuk organisasi bersenjata. Ia bergabung dengan kelompok mafia Haganah dan beberapa tahun kemudian masuk ke Satuan Infanteri Israel Brigade Alexandroni sebagai militer yang gemar melakukan serangan brutal. Ariel yang kemudian menjabat komandan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Dalam berbagai pertempuran yang dialami Ariel sempat terluka dan hampir saja tewas. Karir militernya terus menanjak. Pada tahun 1949 dia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, tahun 1950 Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem. Dikarenakan konflik Israel-Palestina semakin memanas, setahun kemudian Ariel kembali aktif di militer Israel dengan pangkat mayor dan memimpin unit khusus, yaitu unit 101, unit pasukan khusus yang bertugas menyergap gerilyawan Palestina ini dikenal sangat kejam. Pada tahun 1953 mereka pernah membantai 69 penduduk Palestina.
Akibat peristiwa pembantaian itu, Ariel mendapat julukan baru, yaitu penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus dijalani Ariel, namun dari perang di terusan Suez, perang 6 hari dan perang Yom Kippur, perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuatnya tetap beruntung, mengingat pangkat mayor jenderal berhasil disandangnya. Foto Ariel yang di bagian kepalanya terbalut perban saat bertempur di terusan Suez bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel. Usai perang, Ariel terpilih sebagai anggota Knesset, semacam kabinet di Israel. Akan tetapi pada tahun 1974, Ariel mundur dari Knesset sekaligus pensiun dari dunia militer. Ariel Sharon lalu bergabung dengan partai politik yang selanjutnya menjadi kendaraannya meraih sukses, yaitu di Partai Likud. Selain aktif di partai, Ariel juga dipercaya sebagai penasihat keamanan Perdana Menteri Israel saat itu, yaitu Yitzhak Rabin. Tahun 1977, Ariel kembali ke Knesset dan menerima jabatan Menteri Pertanian. Di tahun 1981 sampai 1983, Ariel menjabat Menteri Pertahanan. Pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkobar, serta diwarnai peristiwa kelam pembantaian 3.000 pengungsi Palestina di Kem Sebra dan Satila oleh milisi Palagis. Tentara Israel yang menyerbu Lebanon atas perintah Ariel dianggap gagal menyelamatkan pengungsi dan dituduh melakukan pembiaran terhadap pembantaian itu. Nama Ariel Sharon kemudian tercoreng dan pria yang telah dicap sebagai penjagal dari Beirut ini memilih mengundurkan diri. Di tahun 1984, Ariel membuat manuver politik lagi dan bergabung di Knesset. Sejumlah jabatan yang tak berkaitan dengan pertumpahan darah dipegang oleh Ariel, antara lain Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, Menteri Perumahan dan Konstruksi, Menteri Infrastruktur, serta pada tahun 1998 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Di tahun 1999, ketika secara kebetulan Benyamin Netanyahu mundur sebagai ketua partai Likud, Ariel pun maju menggantikannya. Posisi itu membuat Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri Israel. Pada Februari 2001, sebagai Perdana Menteri, Ariel lagi-lagi membuat langkah kontroversial. Dia membentuk Koalisi Persatuan Nasional dan mendorong perdamaian Israel-Palestina, suatu langkah politik yang dahulu sangat diharamkannya. Ariel bahkan memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Langkah ini ternyata membuat Partai Likud terpecah. Di jalur Gaza sendiri, faktor keamanan mulai dipegang pejuang yang kemudian memperdaya Israel, yaitu Hizbullah. Perpecahan Partai Likud membuat Ariel Sharon berang. Tak lama kemudian, pada November 2005, dia membentuk partai baru bernama Kadima. Langkah politik dan karir Sharon sebagai Perdana Menteri terhenti ketika pada bulan Desember stroke menyerangnya. Setelah lebih dari 100 hari terkapar tak sadarkan diri, posisi Ariel lalu digantikan Wakil Perdana Menteri Ehud Olmert. Ketika pasukan Israel berhasil dipukul mundur Hizbullah dan Perdana Menteri Ehud Olmert harus bertanggung jawab terhadap kekalahan perang itu, Ariel Sharon tidak tahu sama sekali. Mantan jenderal yang terkenal kejam itu masih terkapar koma di rumah sakit militer Sheba Medical Center. Pada 11 Januari 2014, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah 8 tahun mengalami koma dan hidup tanpa alat bantu pernafasan. Dan ada sebuah video yang mengklaim Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dalam kondisi koma beredar di aplikasi perpesanan WA. Video berdurasi 1 menit tersebut memperlihatkan seseorang berbaring dengan sebagian kepala diperban.
Video juga menunjukkan kondisi mata kirinya yang dipenuhi belatung setelah perban yang menutupinya dibuka. Orang-orang yang membuka perban lalu membersihkan wajahnya dari belatung-belatung tersebut. Keterangan juga menyebutkan video itu menunjukkan saat itu kondisi Ariel Sharon yang koma selama 8 tahun mengalami kebusukan di bagian tubuhnya hingga dihinggapi belatung. Video serupa juga beredar di Facebook. Benarkah saat itu kondisi Perdana Menteri Israel Ariel Sharon koma selama 8 tahun? Setelah kita cari kebenaran dan memeriksa klaim-klaim itu dengan mencari informasi yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya, hasilnya bahwa klaim-klaim itu mengandung kekeliruan dan informasi yang tidak valid. Ariel Sharon adalah mantan Perdana Menteri Israel yang mengalami koma selama 8 tahun sejak 2006 dan meninggal dunia pada 2014. Dikutip dari BBC, ia mengalami stroke mulai tahun 2005 yang kembali menyerangnya secara lebih parah di tahun 2006. Sejak saat itu ia koma selama 8 tahun dan meninggal dunia di tahun 2014. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa mendatangkan pelajaran yang baik buat kita, bahwa kekejaman dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala suatu perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini agar kita selalu semangat menayangkan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.